dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap curahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi yang membawa dari zaman ke-8 menuju zaman terang benderang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita melihat kezaliman yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kezaliman baik itu berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Agama kita, agama Islam, melarang perbuatan kezaliman kepada kita. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman kepada diriku, dan aku telah mengharamkan kezaliman ini kepada kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim di antara kalian. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang lain dalam bentuk apapun, baik itu lisan ataupun perbuatan. Kemudian dalam hadis yang selanjutnya, ini adalah hadis yang terkenal, hadis yang sangat masyhur di kalangan kita. Tolong hadis ini diingat baik-baik ketika kita ada niatan untuk berbuat zalim kepada orang lain, maka ingatlah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Muslim. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya, atau sedang berdiskusi dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu apa itu definisi kerugian? Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang rugi itu? Kemudian para sahabat pun menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kemudian para sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang rugi di antara kami atau dari kalangan kami itu mereka yang tidak mempunyai dirham ataupun harta kekayaan. Atau mungkin dalam bahasa kita, orang yang rugi adalah orang yang sedang membangun usaha tetapi dia tidak mempunyai keuntungan sama sekali, ataupun tidak balik modal. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin
wa zakatin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi dari kalangan umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat. Para jemaah sekalian, kenapa bisa orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa pahala puasa, pahala zakat dikatakan sebagai orang-orang yang rugi? Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ya'ti qad syatama hadza wa qadafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ternyata orang yang tadi itu selain dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, ternyata dia selama di dunia itu pernah menggolimi orang lain, pernah mencaci maki orang lain, pernah mengambil hak orang lain, pernah mengambil harta orang lain. Kemudian sampai-sampai orang-orang yang dizalimi tadi meminta keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Ya Allah, dulu fulan pernah menzalimi saya, dulu fulan pernah mencaci maki saya, dulu fulan pernah mengambil harta saya. Saya meminta keadilan di sisi-Mu ya Allah." Kemudian apa yang terjadi para jemaah sekalian? Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Sampai-sampai orang yang tadi pada hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, semua pahala yang dia miliki diberikan kepada orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu, sampai-sampai pahala yang dia miliki itu habis, tetapi orang yang meminta keadilan itu masih banyak, masih mengantri. Qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum. Sampai-sampai orang yang minta keadilan tadi keburukannya diberikan kepada orang yang mendzalimi tadi. Suatu lihat alaihi tsumma turiha finnar. Lalu dicampakkan kepadanya dan dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, wahai para jemaah sekalian, jangan kita anggap remeh perkara zalim ini. Perkara zalim adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Apakah kita selama di dunia ini pernah menzalimi orang lain? Apakah kita selama di dunia ini pernah mengambil hak orang lain? Jika kita merasa pernah menzalimi orang lain, maka hendaknya kita meminta kehalalan kepada orang yang kita zalimi tersebut. Ingatlah, sesungguhnya meminta maaf di dunia ini lebih baik daripada kita dimintai keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita di bulan Ramadan ini, dan biasanya tradisi di Indonesia adalah meminta maaf ketika hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Ramadan ini, marilah kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita jika kita mempunyai kesalahan, ataupun jika kita pernah menzalimi orang lain, maka kita berusaha meminta kehalalan kepada mereka.
dan sebuah kenikmatan di dalam bulan Ramadan adalah mungkin setahun yang lalu, selama 1 tahun kita belum pernah melakukan yang namanya sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Tetapi dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita bisa melakukan sholat tarawih ataupun sholat qiyamul lail. Atau mungkin di luar Ramadan kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran. Dan dengan datangnya bulan Ramadan ini, mungkin di antara kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 atau 2 kali menghatamkan Al-Quran. Dan mungkin di luar bulan Ramadan kita tidak pernah bersedekah. Dan alhamdulillah dengan datangnya bulan Ramadan ini kita bisa bersedekah. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka lakukanlah, jangan kalian tunda. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Dan bagi kalian yang masih mempunyai niat untuk menzalimi orang lain, masih niat untuk bermaksiat, atau masih berniat untuk berbuat kejelekan, maka tahanlah. Karena ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Semua pintu-pintu surga dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Dan semua pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.